wa kama yudayyi'u tahawwuru fi aksaril ahyani hayata man ashikul iqdama 'alal makhufati min ghairi tarawwin wala tafakkurin fala yanfa'una bi iqdamihim wala yantafi'una fakadzalikal israfu wa tabdzirul amwali fima la yufidu yakunu da'iyan lidhiya'iha wa ayyabita sahibuha ba'daha hazinan asifan. Wa kama, dan sebagaimana yudayyi'u, ada menyia-nyiakan, at-tahawwur kehancuran, kerobohan, fi aksaril ahyani di kebanyakan ahyan keadaan-keadaan, hayata man asyiku kehidupan orang yang mencintai, senang, asyiku senang, cinta, al-iqdama tampil, alal makhufati atas hal-hal yang menakutkan, min ghairi tarawin tanpa minum yang puas. Tarawin itu minum puas, ya, tanpa berbekal, ya. Wala tafakkurin, dan tanpa memikirkan, fala yanfa'una maka mereka tidak manfaat, biiqdamihim dengan tampilnya mereka, wala yantafi'una dan tidak juga bisa mereka mengambil manfaat. Jadi wa kama yudayyi'u, dan sebagaimana ada menyia-nyiakan, at-tahawwur kehancuran, fi aksari di kebanyakan al-ahyan kehidupan keadaan-keadaan, hayata kehidupannya orang yang asyiku ada menyenangi, al-iqdama untuk tampil, alal makhufati atas hal-hal yang menakutkan, min ghairi tarawin tanpa bekal yang banyak, wala tafakkurin tanpa memikirkan, maka fala yanfa'una maka tidak manfaat mereka, biiqdamihim dengan tampilnya mereka, wala yantafi'una dan mereka tidak bisa ngambil manfaat. Nah, fakadzalikal israfu maka begitu juga al-israf, sifat berlebih-lebihan, wa tabdzirul amwali dan menghambur-hamburkan harta, mentabdzirkan harta, hambur-hambur harta, fima la yufidu pada apa-apa yang tidak berfaedah. Fakadzalikal israfu maka begitu juga al-israf, berlebih-lebihan, wa tabdzirul amwali dan menghambur-hamburkan harta, tabdzir. Kalau perilakunya tabdzir, kalau orangnya mubadzir. Kita sering kalau salah pakai nih, mubadzir itu bukan, tabdzir itu, ya. Jadi kalau masak kebanyakan padahal kita nggak butuh banyak-banyak, banyak sisa-sisanya, itu tabdzir namanya. Sikapnya tabdzir, kalau orangnya mubadzir. Orang itu namanya mubadzir, kalau perilakunya tabdzir. Jadi sering salah tempat itu. Ya, kalau orangnya, pelakunya namanya mubadzir, orang yang menghambur-hamburkan harta itu mubadzir, kan? Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Kalau sikapnya, perilakunya tabdzir. Ini buat apa banyak-banyak tabdzir? Nah, tabdzir. Kalau orangnya namanya mubadzir, kita sering salah tempat. Sama juga mahram dengan muhrim. Ya, kalau muhrim, sebutan muhrim itu kalau kita lagi umrah dan haji pakai pakaian yang dua helai, itu namanya orang itu muhrim. Ya, kalau mahram itu ada kaitan dengan perkawinan. Jadi kalau seorang perempuan nggak boleh keluar kecuali didampingi oleh mahramnya, bukan muhrimnya. Mahram, orang yang diharamkan terjadi perkawinan antara perempuan itu dengan orang yang mendampingi. Ya, kalau seorang perempuan tidak didampingi oleh anaknya, oleh pamannya, oleh orang tuanya, oleh kakeknya, mahram itu. Jadi itu keluar nggak mau muhrim. Kalau muhrim itu kaitannya orang yang sedang haji dan imroh pakai pakaian ihram, namanya muhrim, sedang muhrim, ya. Sama juga nih tabdzir, fakadzalikal israfu maka israf berlebih-lebihan, kulu wasrobu wala tusrifu, silakan makan minum, tapi kata wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Fakadzalikal israfu maka israf berlebih-lebihan, wa tabdzirul amwali dan menghambur-hamburkan harta, fima la yufidu pada apa-apa yang tidak berfaedah. Kadang-kadang kita beli kita nggak pakai, kita beli kita nggak makan, ya, numpuknya doang. Itu, ya, fakadzalikal israfu maka juga al israf berlebih-lebihan,
wa tabdzirul amwali, dan menghambur-hamburkan harta, fima la yufidu, pada apa-apa yang tidak faedah. Yakunu da'iyan, akan menjadi da'iyan, pendorong. Da'iyan yakunu, akan menjadi hal itu da'iyan, pendorong, memanggil, lidiyaiha, bagi penyanyiannya. Betul, itu sikap itu akan memanggil, mengundang. Yakunu da'iyan, ia akan menjadi mengundang, lidiyaiha, bagi penyair sia-sia. Banyak TV gede-gede banget nggak kepake, tinggal bangkainya doang TV itu. Yang TV yang gede tuh ya bagusan TV yang kecil, yang gede-gede mah gambarnya kabur, pecah. Yakunu da'iyan lidiyaiha, akan menjadi da'iyan, pendorong, mengundang, lidiyaiha, bagi kesia-siaannya. Wa ayyabita sahibuha, dan akan melewati sahibuha, pelakunya, ba'daha, sesudahnya, hazinan, dalam keadaan duka, asifan, kasihan. Wa ayyabita sahibuha, dan akan melewati, yabit artinya melewati malam, mabit di Muzdalifah itu ya. Wa ayyabita, dan akan melewati sahibuha, pelakunya yang israf tadi, yang israf ya, yang hambur-hambur harta tidak pada faedahnya. Wa ayyabita sahibuha, dan akan melewati sahibuha, pelakunya, ba'daha, sesudah itu, hazinan, dalam keadaan duka, asifan, kasihan, duka dan kasihan sekali, hambur-hambur, nggak faedah. Giliran anak sakit kita butuh biaya, aduh itu udah pakai semuanya. Wa kullu dzalika min nataiji tarkil i'tidali. Wa kullu dzalika, dan semua yang demikian itu, min nataiji, daripada hasil-hasil tarkil i'tidal, meninggalkan sikap i'tidal. I'tidal itu ya pertengahan. Ya, jangan terlalu hambur, jangan juga terlalu irit. Ya, hambur-hambur jangan, terlalu irit ya. Wala taj'al yadaka maglulatan ila unuqika wala tabsutha kullal basl gitu. Fataquda maluman mahsura. Ya, jangan terlalu hambur-hambur, jangan terlalu irit, tidak pertengahan. Wa kullu dzalika, dan semua yang demikian itu, min nataiji, daripada hasil-hasil natijah tarkil i'tidal, karena meninggalkan sikap i'tidal, sikap sedang-sedang saja i'tidal. Falnal zamil i'tidal, maka hendaklah kita melazimkan sikap i'tidal, memastikan, melazim, falnal zamil i'tidal, maka hendaklah kita melazimkan sikap i'tidal, enggak hambur-hambur, enggak terlalu irit begitu. Falnal zamil i'tidal, maka hendaklah kita melazimkan, memastikan sikap i'tidal. Ya, i'tidal, enggak terlalu hambur-hambur, enggak terlalu irit ya. Nah, sahibul mali yutlibu malahu al-israfu wal infaqu ala ma la khaira fihi li nafsihi wala li ummatihi, fayusbihu ba'da hinin fi idadil awfadi khaliyal wifadi sifral yadaini farighal kaffaini. Sahibul mali, pemilik harta itu, yutlipu, akan menghancurkan malahu, hartanya, al-israfu, oleh sifat berlebih-lebihan. Jadi sahibul mali, pemilik harta itu, yutlipu malahu, akan menghancurkan hartanya, al-israfu, oleh sikap berlebih-lebihan, israf. Jadi israf itu akan menghancurkan harta kita tuh. Sahibul mali, pemilik harta itu, yutlipu malahu, akan menghancurkan hartanya, al-israfu, oleh sikap berlebihan. Jadi sikap berlebihan itu akan menghancurkan harta pemilik harta. Apalagi yang wal infaku, dan membelanjakan, wal infaku, dan membelanjakan juga, ala ma la khaira fi, atas apa-apa yang tidak ada kebaikan di dalamnya, li nafsihi, untuk dirinya sendiri, wala li ummati, dan juga bagi umatnya. Menjualkan harta, apa-apa yang tidak ada kebaikan pada dirinya dan tidak juga pada umatnya, itu akan menghancurkan harta juga. Infak, ya, membelanjakan, ala, atas, mala, apa-apa yang tidak khaira, yang tidak ada kebajikan, fihi, di dalamnya, li nafsihi, untuk dirinya, wala li ummati, dan tidak juga bagi umatnya, itu akan menghancurkan harta juga. Infak pada apa-apa yang tidak ada kebaikan pada hal itu, untuk dirinya dan bagi umatnya. Fayusbihu ba'da hinin, maka menjadilah ia ba'da hinin, sesudah sesaat, fi idadil awfadi, di dalam bilangan
bilangan idat, bilangan al-aufadi orang-orang fakir. Habis dia. Fayusbihu maka akan menjadi ia ba'da hinin sesudah saat itu fi idadil aufadi di dalam idat bilangannya al-aufadi orang-orang fakir, jatuh miskin dah. Karena israf dan karena membelanjakan pada apa-apa yang tidak ada kebaikan. Jadi hitung betul tuh. Maka orang teliti sebelum membeli betul, pikirkan. Ya, pikirkan sebelum bertindak. Fakir qabla an ta'zim, ya. Fakir amalaka qabla an ta'zim. Pikirkan perbuatanmu sebelum kau bertindak. Benar kata ulama itu ya. Jadi kita pikirin beli. Kalau beli apa pertimbangan? Oh, ya. Makanya kalau orang suka bikin rumah, bikin gudang. Ya jangan bikin gudang. Berarti kalau bikin gudang itu akan menempatkan barang-barang yang nggak kepake. Gudang buat apa? Buat naruh barang-barang yang nggak kepake. Kalau nggak bakal pakai kenapa dibeli? Ya, saya juga tuh sudah. Kau bikin gudang berarti bakal naruh barang yang nggak kepake. Taruh aja soal di gudang dah gitu. Itu wal infaku dan membelanjakan ala atas ma apa-apa yang tidak khaira, tidak ada kebajikan fihi di dalamnya, li nafsihi untuk dirinya sendiri, wala li ummati dan tidak juga bagi umatnya. Itu akan menghancurkan hatinya. Fayusbihu maka menjadilah ia ba'da hinin sesudah saat itu fi idadil aufadi, idad di dalam bilangan al aufadi orang-orang fakir. Khaliyal wifadi akan menjadi ya orang yang kosong wifat kantongnya kosong, wifat itu kantong. Khaliyal wifad orang yang kosong kantongnya. Sifrol yadaini, sifrol yadaini ini sifrol apa? Sifrol yadaini ya orang bilang lenggang kangkung nih. Sifrol yadain kosong ya, 0 dua tangannya. Sifrol yadain 0 dua tangannya. Farigol kafaini yang kosong dua tapak tangan, nggak ada apa-apa tuh. Ya karena hambur-hambur dan karena menjelanjakan atas apa-apa yang tidak ada kebaikan pada dirinya dan bagi umatnya. Fayusbihu maka menjadilah ia ba'da hinin sesudah saat itu fi idadil aufadi di dalam bilangan orang-orang fakir jatuh miskin. Khaliyal wifadi orang yang kosong kantongnya. Sifrol yadaini kosong dua tangannya. Farigol kafaini tidak ada isi dua tapak tangannya. Habis sudah hambur-hambur. Wasuhu yasukuhu ilan nasabi fi kasbi zahabi. Wasuku dan kekikiran itu kikir kekik sahih. Ada di zaman Rasulullah ada orang perempuan datang, ya Rasulullah sungguhnya suamiku sahih, pelitnya luar biasa. Kan ada laki yang pelit maaf bini, yang dompetnya susah banget dicari di mana tempatnya. Ada laki yang dompetnya susah banget dicari tempatnya. Ada juga bini yang kebangetan terampil, laki naruh duit di mana aja dia tahu. Ini dua-duanya brengsek. Lakinya dompet susah banget dicari. Nah bininya laki naruh dompet di mana sampai digeleger dia tahu, gua selipin duit. Tahu geleger Pak? Tahu geleger? Jadul-jadul mau tahu geleger? Tahu geleger nggak? Apa geleger itu? Itu biasanya ada rumah kan lu pakai pagar. Itu kita sempilin di geleger tuh, geleger gitu. Nah, gitu. Nih, ada orang perempuan, ya Rasulullah suamiku tuh sahih, pelitnya biasa. Gimana? Kata Nabi, khudhi ma yakfiki. Kau ambil saja apa yang cukup bagimu wa waladaki dan anakmu. Jadi kalau ibu-ibu punya laki pelit, Bu, ambil duitnya boleh. Boleh. Tuh kan kencang banget tuh boleh. Lagi diizinin sama gurunya boleh tuh, ada fatwa tuh boleh katanya. Tapi mayak fiki betul, khudhi mayak fiki, ambil olehmu apa yang cukup bagimu. Jadi kalau cukup belanja cuma 50.000, jangan ngembat 200.000. Wawala lagi anakmu cukup untukmu dan anakmu. Anak kita jajan kan, anak jajan mintanya bapaknya mamanya. Iya, mau bapaknya takut, minta bapak, wah takut maaf gitu. Akhirnya minta maaf. Khudhi mayak fiki wawaladaki. Ambillah apa yang cukup bagimu wa waladaki dan cukup untuk anak. Bukan suruh nyolong, bukan ambil. Ya ambil karena hak ibu tuh. Kalau sampai dia pelit tuh. Saya sih alhamdulillah kalau di rumah Pak, mohon maaf, dompet saya geletakin di atas meja makan. Saya kalau di rumah tuh dompet saya geletakin di atas meja makan. Jangan ngomong ada isinya nih, kualat. Udah mau ngomong gak ada isinya. Apaan? Ya kan ngajar dibayar ini.
Lah saya mah kalau ngitung amplop depan bini sini ada rezeki nih, hitung amplop. Saya buka amplop, saya ambil isinya, nih amplop pegang nih. Lah amplopnya jangan dibuang. Kalau kita kondangan pakai amplop beli lagi pakai. Makanya Pak kalau ngamplopin jangan dilem ya. Biar dia buka, biar kepake lagi gitu. Biar kepake lagi. Ya, alhamdulillah kalau buka amplop depan bini yang rezeki saya rezeki bini kan. Nah, bukan. Saya ambil duitnya, ada ngitungnya bareng-bareng udah dihitung sini sih Pak simpan gitu. Iya lah, kapan-kapan kan mintanya ke kita juga, mau kondangan, mau beli sayuran, mau beli baju, beli daster segala macam. Ini wasuku dan kekikiran itu ya sukuhu akan menggiring ia ilan nasobi kepada kepayahan fi kasbi dzahabi di dalam mengupayakan emas. Jadi as-suku kekikiran itu ya suku akan menggiringnya ilan nasobi kepada kepayahan nasob ta'ab. Ya, sikap kikir itu akan menggiring seseorang kepada keletihan. Letih dia fi kasbi dzahabi di dalam mengupayakan emas. Jadi jangan kikir, sebab kikir itu akan menggiring kita kepada nasob. Nasob itu kepayahan, kecapean fi kasbi dzahabi di dalam mengupayakan mencari emas itu. Summa ya'ulu dunahu wa duna ayyahya hayat, kemudian beralih ya ke bawahnya duna yang bukan ayyahya bahwa ia akan hidup hayatas su'adai kehidupannya orang-orang yang bahagia. Itu kikir enggak bakal bangun. Summa ya'ulu kemudian akan berpindah ia dunahu ke bawahnya waduna dan yang bukan ayyahya bahwa akan ia hidup hayatas suhada kehidupan orang-orang bahagia. Kikir itu nggak bakal bahagia. Wamal malu dan tiada harta itu illa kecuali wasilatun adalah wasilah perantara lil aisyir ragadi untuk kehidupan yang lapang. Wamal malu dan tiadalah harta itu illa kecuali wasilatun sebagai wasilah perantara lil aisyir ragadi untuk kehidupan yang lapang. Ragad senang, untuk harta itu cuma wasilah aja untuk kehidupan yang senang. Wasababun dan harta itu adalah sebab litahfifil faqati untuk meringankan al faqati hajat anil fuqara terhadap orang-orang fakir. Jadi wasilah untuk kehidupan yang lapang yang senang, wasilah aja perantara. Wa mal walu dan tiada harta itu illa kecuali wasilatun, wasilah aja bukan tujuan, wasilah lil aisyir ragadi untuk kehidupan yang lapang, ragad lapang. Wasababun dan tiada harta itu kecuali sebab saja dia. Untuk sabab litahfifil faqati untuk meringankan al faqati hajat anil fuqara terhadap orang-orang fakir. Wa mudawati alamil baisin dan pengobatan mudawah. Wa mudawati dan pengobatan alamil baisin penyakit-penyakitnya orang-orang pada susah. Orang susah kalau dibagi duit jadi obat tuh. Wa mudawati alamil baisin dan pengobatan alami penyakit-penyakit al-baisina orang-orang yang susah. Orang-orang susah tuh obatnya ya kita bagi dari rezeki kita. Senang ya. Jadi wasukuh dan kekikiran itu ya sukuhu akan menggiringnya ilan nasobi kepada kepayahan fi kasbi dzahab di dalam mengupayakan emas. Jadi kalau kita ingin dapat harta, kalau kikir justru payah, kita sedekah. Nah, sedekah itu perantara untuk bisa kemudahan mencapai rezeki. Ya, jadi infakin karena Allah janjikan lewat sabda Nabi, mana qasamalun min shadaqah bal yasdad. Tiada berkurang harta kalau kita sedekahin. Bal yasdad akan bertambah. Jadi hitungnya jangan matematik. Kalau kita punya 10 kita bagi orang 2 tinggal 8, bukan. Justru akan bertambah 10 kali lipat lagi. Kita punya 10 bagi 2 akan menjadi 20. Maka bapak-bapak dalam hadis itu sebutin kalau kita sering kedatangan orang pada datang minta. Kalau kita sabar bini kita nih, orang yang datang dibagi tiap datang dibagi, itu emang Allah giring gitu kan. Dalam hadis tuh kalau orang suka datang ke rumah kita ya, Assalamualaikum, kita paham dah Assalamualaikum.
paham dah, kudu nyiapin dah, nyiapin lagi dah 20.000, 50.000, kalau ada rezeki 100.000. Itu memang Allah giring tuh. Kata Allah, datangin tuh hambaku yang sudah aku berikan rizki kepadanya. Jadi kalau orang itu sering datang ke rumah kita udah tahu dah, kalau dia datang dia udah judulin tak duit dah. Ya, dia nggak minta, tapi kalau udah datang udah isyarat bagiannya begitu. Tuh, itu memang Allah giring tuh. Kata Allah, ada hamba-hambaku yang aku jadikan untuk memenuhi hajat manusia. Jadi kalau bapak-bapak sering datangin itu Allah muliakan. Bapak memang bapak dijadikan sama Allah untuk didatangi hamba-hambanya untuk memenuhi hajat mereka. Siapinnya di mobil tuh, siapin aja dah 5.000-an gitu. Orang ketok-ketok bagi aja. Termasuk di mobil, ke rumah begitu juga. Ya. Itu kalau kita bagi, Allah nyetok tuh. Jangan berkurang. Jadi kalau kita bagi nih 10.000, kita punya 10, kita bagi 1, Allah nyetok tuh yang kita keluarin, Allah nyetok 10, kan begitu ayatnya. Manja abil hasanati falahu asyru amsaliyah. Jadi nggak rugi kalau kita ngeluarin 1, Allah nyetok 10 tuh. Jadi di gudang kita nggak pernah kosong. Kita bagi, Allah stok. Kita bagi, stok. Kita keluarin, Allah ngisi gudang kita. Kata Nabi, mana qasamalun min sadaqah bal yazdad. Sampai 3 kali. Bal yazdad, berarti akan bertambah. Cuma kita model kayak gini kan maunya kontan terus, mana dia gantiannya gitu. Siapin aja dah kapan, maka dibikin enak kita min haitsula la yahtasib ya. Dari jalan kita nggak pernah duga-duga, itu nikmatnya sudah tahu ketemu orang dibagi kita, masya Allah. Kita oh iya dul in ahsantum li anfusikum. Saya suka datang ke rumah saya paham assalamualaikum dari Jawa Timur gitu. Cerita anaknya di pesantren segala macam. Gak ada cerita, ini mohon maaf Bu ya, sampai mau kawin lagi datang ke rumah saya. Ustaz mohon maaf saya mau nikah lagi cuma modalnya kurang. Kalau kita kan komen, pala lu bejat, nggak punya modal mau kawin lagi. Lah mau kawin lagi datang ke rumah saya minta ditambahin. Lah kan otaknya di mana gitu ya? Betul nggak? Lah urusan lu gue nyempuyeng kan. Tapi ya sudah ada rezeki dah. Emang Allah suruh nih orang ke rumah kita. Jadi yang datang ke rumah kita meminta-minta itu emang Allah giring. Datanglah ke rumah si fulan karena saya udah kasih dia rezeki. Itu tuh. Jadi kata Nabi, ada hamba-hamba Allah yang Allah jadikan untuk memenuhi hajat manusia. Kalau kita lihat kayak gini, subhanallah, ya berarti dimuliakan kita karena dijadikan kita sama Allah sebagai orang-orang yang dijadikan untuk memenuhi hajat hamba yang lain. Udah siapin aja dah. Siapin, yang nggak tahan kan bini ini. Perasaan dia mulu datang seminggu udah 3 kali, lagi dibagi duit mulu orang. Enggak, saya bilang saya dibagi sama Allah banyak. Apa sana saya bagi lagi. Itu juga orang disuruh sama Allah. Itu kalau kita paham gitu ya udah bagi aja dah. Nah, kalau nggak ada kita di rumah, kita pesan kalau si fulan datang tuh udah siapin duit dibagi aja dia. Banyak kawan pesantren ya kadang-kadang cuma ketemu di masjid, minta nomor telepon dia datang ke rumah. Ada modusnya macam-macam, ada modus penipuan, dia minta nomor telepon saya kasih. Ya, ketemu di masjid Sunda Kelapa ngobrol ya, saya mualaf saya mualaf baik deh. Saya minta nomor teleponnya Pak, saya senang ceramahnya dari pengajian tadi. Sudah dia telepon ke rumah, assalamualaikum, salam. Kita yang ketemu dia di masjid Sunda Kelapa. Oh iya Pak Anu ya dari Manado dia. Dia cerita diusir sama keluarganya, sama bininya diusir juga sama anak-anaknya, sampai diusir dia. Ustaz, saya punya mobil Avanza ini. Saya sudah niatin, katanya lillah, saya mau berikan hadiah kepada Ustaz untuk Ustaz dakwah, pakai dakwah. Saya bilang saya udah punya, kasih aja yang lain dah. Enggak, saya udah niatin buat Ustaz, buat infak sedekah saya untuk kelancaran Ustaz dakwah. Seneng nggak mau dikasih mobil? Ya, Avanza, meskipun Avanza lebih mau nerima Avanza daripada Metro Mini. Parkirnya repot, naruhnya repot kalau Metro Mini. Avanza, orang senang. Cuma gini Ustaz, ini mobil ada di saya, cuma lagi saya gadein. Ya, lagi saya gadein tuh mobil. Saya gadein gak gede, 1.500.000. Jadi insya Allah nanti kalau Ustadz mau bantu saya kirim 1.500.000, nanti saya anterin mobilnya. Allah kasih cepet saya. Oh subhanallah, ini modus nih. Kalau saya transfer 1.500.000 kan hilang udah duit, mobilnya kagak ada begitu. Jadi hati-hati ini sebenarnya jadi pelajaran bagi yang lain tuh. Caranya kayak begitu tuh.
saya anterin saat nanti ba'da zuhur ya, cuma saya sekarang butuh duit 1.500.000 agar Ustaz transfer biar saya bisa tebus sama orang yang saya gadein tuh BPKB nya, nanti saya anterin ke rumah. Allah cepat kasih, awas ini penipuan. Betul aja, ternyata sudah berulang kali banyak yang mengalami kayak gitu. Cuma kalau ini bukan Allah yang nganterin, ini mah Iprit yang nganterin ini mah. Ya, buat pelajaran yang lain aja deh. Jadi wasuhu, dan kekikiran itu ya sukuhu akan menggiring ia ilan nasobi, kepada kepayahan. Kita capek tuh fi kasbid zahabi, di dalam mengupayakan harta. Jadi karena pelitnya kita, akhirnya kita cari rezeki itu susah gitu. Justru dengan sedekah akan memperbuka jalan. Summa yahulu dunahu, kemudian ia akan yahulu menempati dunahu, di bawahnya, waduna, dan yang bukan, ayahya, bahwa hidup, hayata sudah bukan yang hidup, kehidupan yang bahagia, malah tambah sengsara. Wamal malu, dan tiadalah harta itu illa wasilatun, kecuali ia adalah wasilah saja, lil aisyir ragadi, untuk kehidupan yang lapang. Wasababun, dan sebab litahfifil faqah, untuk meringankan orang yang hajat, litahfifil hajah, untuk meringankan hajat, anil fuqara, terhadap orang-orang fakir, wa mudawati alamil baisin, dan pengobatan penyakit orang-orang yang susah. Sedekah itu juga obat juga. Kalau kita berobat kemana-mana nggak baik-baik itu, udah sedekah aja. Kata Nabi, dawu mardakum bis sedekah, obati orang-orang yang sakit dargan dengan sedekah. Ini kemungkinan dengan sedekah bisa baik sesuai dengan hadis Nabi. Ustaz sedekah tapi mati juga, tapi untung dia sempat sedekah, daripada ratusan juta habis berobat kemana-mana akhirnya mati. Nah, hartanya nggak sempat untuk sedekah. Nah, sekarang kalau dia sakit, kata Nabi, dawu maradakum bis sedekah, obati orang-orang yang sakit dari kalian dengan sedekah. Alhamdulillah, andai kata dia meninggal dalam hidup masih sempat sedekah, itu untungnya. Jadi meskipun meninggal juga untung juga, karena hartanya dipakai untuk sedekah, daripada hartanya habis dipakai berobat kemana-mana nggak baik-baik, kemana-mana sampai ratusan juta. Sebenarnya sedekahin aja tuh, infak di masjid kan. Alhamdulillah meninggal sempat sedekah, daripada hidup kemudian apa habis nggak ada sedekahnya. Kama la khaira fi quwwatin bila syaja'atin, kama sebagaimana la khaira tidak ada kebajikan, fi quwwatin di dalam kekuatan, bila syaja'atin tanpa ada keberanian. Orang kuat tuh belum tentu berani. Kama la khaira sebagaimana tidak ada kebaikan, fi quwwatin di dalam kekuatan, bila syaja'atin tanpa ada keberanian. Li'anna sahibaha, karena sesungguhnya pemiliknya, yakunu jabbanan, akan menjadi orang yang pengecut. Kuat tapi nggak ada keberanian, ya, kuat tapi nyalinya kecil, percuma juga kan. Ada orang kecil nyalinya gede banget Pak, ya, giliran ribut aja gua yang tampil dua, orang kecil tapi nyalinya gede. Kama la khaira fi quwwatin, sebagaimana tidak ada kebajikan, fi quwwatin di dalam kekuatan, bila syaja'atin tanpa ada keberanian. Li'anna sahibaha, karena sesungguhnya pemiliknya, pemilik kekuatan itu, yakunu akan menjadi jabbanan, orang pengecut, ya, kuat tapi nggak ada keberanian. Yang perlu kan keberanian. Kalau lemah tapi ada keberanian, hebat. Orang lemah nggak kuat tapi punya keberanian, keberaniannya akan menjadi dia kuat. Kalau orang kuat nggak ada keberanian, kekuatan menjadi lemah. Tapi kalau lemah punya keberanian, itu orang bilang nyalinya gede, jadi berani dia. Makanya ini la khairat, tidak ada kebajikan, fi quwwatin di dalam kekuatan, bila syaja'atin tanpa ada keberanian. Li'anna sahibaha, karena sesungguhnya sahibaha pemiliknya, yakunu jabbanan, akan menjadi orang yang pengecut. Au mutahawwiran, atau orang yang roboh dia. Mutahawwir itu roboh. Nah, fala khaira, maka tidak ada kebajikan, fi malin dalam harta, bila judin tanpa ada kemurahan hati. Fala khaira, maka tidak ada kebajikan, fi malin dalam harta, bila judin tanpa ada kemurahan hati kita. Kalau orang murah hati kan punya juga dia kasih, nggak punya nggak karena dia murah hati, punya dia nih ambil buat lu nih, nah, karena murah hati. Nah, kalau orang punya harta nggak ada sifat murah hatinya, dia nggak ada kebaikannya. Harta itu kata Nabi, khairu malin fi yadi salihin,
sebaik-baik harta itu via disolihin, di tangan orang soleh. Orang soleh itu orang yang murah hati, maka hartanya ada kebaikan. Khairu malin via disolihin, sebaik-baik harta di tangan orang yang soleh. Kalau di tangan orang salah ya salah. Ini fala khaira fi malin, maka tidak ada kebajikan fi malin dalam sebuah harta bila judin, tanpa ada sikap murah hati. Li'anna sahibahu, karena sesungguhnya pelakunya, pemiliknya, pemilik harta, yakunu bakhilan, akan menjadi orang yang bakhil, au musrifan, atau orang yang berlebih-lebihan, musrif. Ya, kalau harta tidak ada pemilik harta, tidak ada sikap murah hatinya, nanti akan menjadi orang yang bakhil. Ya, au musrifan, atau orang-orang yang berlebih-lebihan, dia israf segala macam. Buat apa bagi orang, mendingan buat gua aja, buat makan, beli ini beli itu kan, bakhil segala macam. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wa sallam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil